Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Kita hari ini bincang-bincang bersama antara Kalteng lagi. Kali ini kedatangan tamu yang spesial. Dua memiliki jabatan. Beliau ini jabatannya Ketua DPRD Kota Palangkaraya, juga Sekretaris PDIP Perjuangan, Ketua Diksi juga. Iya. Ya, kira-kira Ketua Diksi ya. Saya taunya SKY. Kalau kepanjangannya apa SKY, Bang? Apa? Sigit K. Yunianto. MPD ketua ya? MAP. MAP. Oh, MAP ya. Master segala. Master. Sarjana Hukum, Magister Pendidikan. Bukan, dia ini apa? Administrasi negara. Oh iya, benar ya. Administrasi pemerintah. Sesuai aja. sesuai lah, ya. Hukumnya ada, administrasi negaranya ada. Sip, ya mantap. Oke, Pak Sigit, gimana kabarnya Pak Sigit? Sehat dan baik selalu. Oh, Terima kasih nih sudah berkenan hadir di studio kita di Bara Kalteng. Dengan kesibukannya Bapak kan cukup sibuk lah ya. Terima kasih banyak. Oke, ini Ketua. Kita mulai kenalan aja ya biar orang-orang juga semakin kenal. Memang orang-orang Palangkaraya cenderung terkenal lah ya. tapi kan nggak juga tahu asal usulnya dari mana kan? Dari banyak mana titik karirnya dari karirnya. 0 sampai besar Benar. kan? Ini Gitu. nolnya besar Pak atau angkanya yang besar? Oke. Oke, monggo Pak Sigit memberitahukan kepada teman-teman Bara Kalteng. Ya, bahwa karir kami sampai detik ini semuanya dari bawah. Jadi karir kami itu tidak langsung enak. Memang kami mulainya dari karir politik, yaitu di partai politik. Partai politik ya. Sehingga kami bisa menjabat 3 jabatan yang memang kami sandang sampai sekarang ini. Jadi yang pertama adalah Ketua DPRD Kota Palangkaraya. Ya. Yang kedua adalah saya Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan yang ketiga adalah Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia. Jadi 3 ini muara asal usulnya ya karena saya di PDI Perjuangan. Perjuangan ya. Dan itu pun tidak langsung enak. Kami dulu adalah pengurus di tingkat kecamatan, naik ke kota sampai ke provinsi. Bahkan saya dipercaya untuk memegang sebuah asosiasi yang tingkat nasional. DPRD itu Ketua ya. DPRD, Adiksi tadi ya, ya. asosiasi DPRD. Ya. Nah, Ketua kelahiran Kalimantan Tengah atau kelahiran mana gitu? Yang jelas saya lahir di Klaten, Jawa Tengah. Jawa Tengah, oke. Nah, bulannya sama-sama Bung Karno, Bung Karno ya. 6 Juni, 6 Juni. 1971 kalau saya. Oh, Oke. pantas. Yang Juni itu, Oh. kelahiran Juni itu ngangenin banget Bang. Ya, Oh, kayak ya. gini. Enggak lah. Nanti marah nih. Ketua terus kan Klaten Pulau Jawa Jawa Tengah. Ya Ah, Ketua Jawa ya. Tengah. Nah, berarti ke Kalteng mulai tahun berapa nih Ketua? Saya udah lama, dari 98 saya udah Wow. di Kalteng. 98. Jadi dari 98 niti karir ya, dari DPRD saya dari 2009. 2009 ya. 2009 saya langsung ketua DPRD Kota Palangkaraya selama 3 periode. Sampai sekarang ketua DPRD Kota Palangkaraya. Sepuh berarti ya. Luar biasa. Berarti Pak Ketua sebelum jadi anggota DPRD itu apa dulunya Pak? Oh, mungkin bertani kayak atau apa mungkin Nah, kan dulunya. Yang jelas saya dulu tuh juga ikut ya istilahnya swasta, tapi Oh, swasta. borong-borong lah. Oh, Jadi pemborong waktu itu masih rame, ada sedikit lah proyek-proyek di dinas transmigrasi itu. Kontrabigasi. transmigrasi ya. Transmigrasi, terus saya juga ikut berkecimpung di dinas sosial. Jadi swasta saja. Swasta. Sampai berjalan, akhirnya saya masuk ke partai politik. Dari situ kita mulai berkecimpung, akhirnya sampai sekarang. Apa alasan dari Klaten datang ke Kalteng? Kan Kalteng 98 itu saya 2004 saja. Masih, Waduh. Pak. Sepi masih kan? 98 sepi masih. Cuma waktu itu kan kami memang 98 itu kan ini ya, gerak reformasi ya. Oke. Jadi posisi saya itu di Jakarta 98. Saya kerja di sana swasta. Begitu melihat kondisi di Jakarta kurang kondusif, saya lari ke sini. Pada saat itu hanya dimodali 1 CV saja. 1 CV, terserah kamu bisa hidup ya dari sini, nggak bisa hidup ya sudah. Nah, saya memang meniti dari nol.
Kenapa harus milih Kalteng? Kan banyak provinsi lain. Ya kebetulan pada saat itu ada saudara kami di posisi di sini, beliau juga sudah menjalankan beberapa kegiatan proyek di sini. Oke. Akhirnya saya diajarin, saya berkecimpung, ya akhirnya sampai sini. Bagaimana? Apa? Terkejut nggak dengan kondisi kan Jakarta dibandingkan dengan Kalteng 98 kan jauh banget lah selisih pembangunannya, penduduknya, orangnya. Ya kalau terkejut sih kalau saya enggak. Udah biasa ya. Cuma melihat ini potensi yang ada di Kalimantan Tengah ini bisa akan lebih maju dari yang lain. Kalau memang kita sama-sama komitmen ingin membangun. Tapi itu udah nikah Pak ya? Belum ya? Belum. Oh belum. Saya menikah tahun 2001. Istri Bapak sendiri? Klaten juga ya? Enggak, istri saya Putri Dayak. Darah dari Kahayan sama Barito. Oh, gabungan ya? Gabungan. Kalau saya Barito aja sih. Pengen juga tuh Bang. Kalau gitu, nah terus kenapa bisa pilihannya jadi anggota dewan? Apakah karena melihat ada peluang, ataukah memang karena panggilan hati? Oh, kayaknya kita mesti harus bisa berperan nih sebagai mengabdi aspirasi masyarakat gitu loh. Kalau pilihan itu di partai dulu. Oh, di partai dulu ya. Karena kami kalau partai jujur saja dari keluarga itu sudah jelas merah. Oh, dari keluarga itu udah dari PNI. Oh, masuk PNI, baru PDI, baru PDI Perjuangan. Jadi kami tidak bisa meninggalkan sebuah histori atau sejarah. Oke. Udah daging berarti sudah ya. Darahnya pasti merah nih. Iya dong. Kalau biru bahaya Pak. Ningrat. Oh ya Pak Ketua, selama jadi Ketua DPR apa saja yang sudah disinkronkan sama pemerintah Kota Palangkaraya? Ikut membangun 3 periode loh, itu nggak tentunya Ketua sudah tahu pembangunan di Kota Palangkaraya. Saya sejak dari 2009 banyak sekali perubahan di Kota Palangkaraya ini. Yang pertama yang mudah dilihat itu adalah perkotaan. Ya. Perkotaan dengan taman-taman yang bagus sepanjang jalan di perkotaan itu salah satu pada saat itu memang kami dengan eranya Pak Wali Kotanya Pak Riban Satya ya. Terus penanganan PKL. Ya, yang sudah dibangunkan di Yosudarso, terus pasar Kahayan banyak sekali. Terus era Pak Riban juga terakhir kami sama-sama membuat konsep yaitu kemandirian Pemko, yaitu membuat suatu kawasan pemerintahan terpusat ya. Terpusat, jadi di Jalan Soekarno tersebut. Itu memang pada saat itu era Pak Wali yang lama. Jadi kita karena pemerintahan Kota Palangkaraya ini kan numpang istilahnya. Jadi bangunan punya kita, tapi tanah milik pemerintah provinsi. Ya. Nah, untuk kemandiriannya konsep lah kita gimana kalau buat sebuah kawasan. Akhirnya terwujudlah di Jalan Soekarno. Ya. Tapi memang tertata sih sekarang Palangkaraya gitu ya. Ya kalau dilihat tertata ini sebetulnya adalah tinggal menjaga meneruskan para leluhur atau pendahulu kita. Ya. Ini kan sebetulnya konsep Kota Palangkaraya ini peninggalan leluhur atau pendahulu kita. Iya. Tinggal kita ini menjaga bagaimana meneruskan pembangunannya supaya kota ini jangan sampai istilah kasarnya salah urus. Oke. Sampai sekarang benar urusannya Pak? Maksudnya diurusnya benar ya sesuai dengan... Ya kalau benar semua enggak, cuma setidak-tidaknya masih menjaga kota ini jangan sampai untuk kedepannya malah jadi nggak bagus. Jadi itu. Tantangan terberat jadi anggota dewan khususnya Ketua DPRD ada nggak sih? Kalau tantangan pasti ada, semua. Saya sebagai jurnalis saja mungkin tantangan juga ada. Iya. Di lembaga DPRD tantangannya banyak sekali. Tantangan yang pertama, kita apabila mengadakan reses atau usulan dari masyarakat tidak semuanya terakomodir. Itu juga sudah salah satu tantangan. Karena kebijakan ini kan bukan di tangan kita. Iya, benar. Kebijakan ada di tangan eksekutif. Nah, kita udah usulkan, kita udah melakukan proses melalui mekanisme kelembagaan, bahkan rapat tertinggi di lembaga DPRD sudah dilakukan yaitu paripurna, ternyata tidak masuk. Ya. Nah, ini yang kadang juga kita lalu masyarakat menyalahkan DPRD-nya Pak ya? Masyarakat menyalahkan DPR. Ya,
Jadi ya tidak ada masalah, tapi untuk selanjutnya kan kita masih ada peluang waktu. Oke, ya. Kendalanya di pemerintah kota, khususnya Kota Palangkaraya ini terbentur terhadap minimnya anggaran Iya, ya. Oke. dengan luas wilayah yang cukup luas. Nomor 2 di Indonesia kalau Iya. setelah Surabaya. Itu yang tantangan kita. Sekarang kita harus berpikir, kita harus memiliki visi ke depan. Kota Palangkaraya ini supaya maju itu solusinya apa? Oke. Nah, boleh. Sekarang solusi pertama, kalau saya, ini kan dana pemerintah pusat ini dana yang namanya dana desa ini kan cukup tinggi. DID itu. Jadi kenapa sih kok semua tetap dijadikan kelurahan? Iya, ya. Sedangkan daerah-daerah tertentu itu lebih tepat dijadikan desa Desa. saja. Oke. Nah, dasarnya regulasi apa? Regulasinya kan kalau itu aturan umpama contoh dari PP atau apa kan kita urus dong. Iya, ya. Kita rubah yang memang layak jadi kelurahan-kelurahan, yang belum layak jadi kelurahan kembalikan ke desa saja. Oke. Supaya anggaran dari pemerintah pusat dana desa ini bisa masuk cukup besar. Dalam 1 tahun anggaran itu ada 2 sumber kalau nggak salah, itu sekitar 1,3-an. Nah kalau kelurahan paling kenceng dapat 200 sekian. Iya, benar. Coba itu dirubah dulu konsep itu. Nah kalau itu sudah dijadikan desa, baru kita urus anggarannya. Berarti yang ngubah usulan itu Pemkot sendiri Pak ya? Ngajukan ke Mendagri atau seperti Iya, itu kan ada mekanismenya. Kalau itu sebuah aturan ya kita telusurin. Putusannya siapa? Itu Kita salah rubah. satu untuk mengajukan Untuk memajukan Kota Palangkaraya. Tidak mungkin di daerah Danau Tunde sana kita kasih Pak Lurah. Iya, benar-benar. Kondisinya Kalau masih- dikasih Pak Lurah, ya paling ke kelurahan hari Senin aja. benar-benar. Kan begitu. Tapi kalau kita bentuk desa, Pasti orang situ yang memilih kan gitu. kepala desanya kan dari situ. Iya. Bertanggung jawab. Anggaran ngucur besar Memajukan. untuk desa itu. Benar-benar. Gitu. Emang ada peluang gitu Oh, dari ada. kelurahan jadi desa. Ada, itu kan hanya sebuah aturan yang dibikin oleh manusia. Kenapa sih nggak dirubah? Dengan kita sampaikan pertimbangannya ya. Iya. Oke. Melihat geografisnya, melihat kondisi di desa itu, lebih tepatnya desa, supaya anggaran itu lebih kencang masuk ke situ. Dana desa teralokasi khusus untuk kepentingan desa. Nah kalau kelurahan paling 200 sekian. Iya. Itu. Terus ini Kak Palangkaraya kan baru 2 tahun ini ya, 2 tahun lalu ya kalau nggak salah dapat Piala Adipura ya. Ada nggak kontribusi Dewan di situ? Loh, pembangunan yang ada di Kota Palangkaraya itu semua itu keterlibatan dengan lembaga DPR. Oke. Kalau tidak, ya nggak jalan. Oke. Anggaran yang digunakan itu semua pengesahannya juga melalui DPR. Oke. Kalau tidak, ya nggak jalan. Berarti nggak benar juga kata orang itu Dewan itu nggak kerja ya? Oh, nggak benar. Yang namanya kebijakan oleh kepala daerah atau eksekutif, semua melalui proses dengan lembaga DPR. Oke. Jadi kalau DPR tidur ya pakai membangun ya pakai mata anggaran yang dulu-dulu ya nggak bisa jalan. Iya benar-benar. Dan lembaga DPRD di Kota Palangkaraya itu tidak pernah yang namanya mempersulit. Mempersulit apa? Mempersulit dalam hal sebagai mitra Oh. eksekutif dan legislatif. Apa yang diusulkan oke, apa yang diusulkan oke. Jadi tidak pernah mempersulit. Keren ya. Tiga periode jadi anggota Dewan. Iya. Ngomongnya jelas banget ya. Beda. Tapi satu Pak, nih Pak, biasanya kan tempat kita ini gini, kalau hujan itu Pak, hujan-hujan itu kan sering drainase tidak terkonek. Nah itu permasalahan kota kita. Nah mungkin ada usulan dari Pak Ketua sendiri nanti ke pemerintah sendiri gimana untuk mengatasi itu. Itu tiap tahun ya, tiap tahun jadi bulan-bulanan juga kan ya. Itu diperlukan sebuah kesepakatan bersama dari semua elemen. Pengambil kebijakan bikin aturan. Iya. Oke. Semua elemen yang lain, baik itu dari sisi swasta, baik itu developer, baik itu pengusaha apapun, dengan masyarakat bersama-sama, sama-sama mengawasi. Sekarang pemerintah bikin regulasi bahwa
irigasi parit itu ketentuannya harus demikian. Oke. Kalau enggak boleh. Izin jangan dikeluarin. Itu ada di Perda atau seperti apa itu, Pak? Nah, itu harus dibuat regulasi. Regulasi. Sebetulnya Perda itu sudah ada, cuma implementasinya kan dengan Perwali. Iya. Nah, sekarang Perwali dibikin dong. Bikin kesepakatan dong dengan pihak dinas. Dinas teknis bertanggung jawab penuh. Sekarang boleh dicek irigasi yang di depan ruko-ruko apakah semuanya seragam? Apakah sama? Tidak. Harus seragamkan itu. Nah, bukan masalah seragam atau tidak. Aturan bikin irigasi itu harus diperjelas. Oh iya. Sekarang kita umpama kita cor tutup. Iya. Harus ada ventilasinya. Ya, Seandainya ini harus dibuka di mana, itu harus ada. Iya, jelas, benar. Terus kedalamannya berapa harus jelas. Nah, sekarang kan semua terserah. Yang penting ada irigasinya. Ketentuan umpama ada volume air yang kencang tidak tertampung, akhirnya keluar. Nah, ini harus diperlukan sebuah kesepakatan bersama, baik secara teknis, dinas, dan juga seluruh elemen pengusaha, masyarakat, sama-sama ngawasi. Kalau enggak, ya begitu-begitu saja. Apakah nanti Pak Ketua sendiri mengusulkan di raperda inisiatif untuk terkait hal itu? Kalau perda itu sebetulnya sudah. Oh, sudah ada berarti ya? Sudah ada. Tadi saya sampaikan bahwa itu semua implementasinya perlu sebuah perwali. Iya, Peraturan- peraturan wali kota. Perwali Untuk aja lebih ya? teknisnya lagi ya. Teknisnya Oh, lagi. teknisnya. Oke. Nah, teknisnya lagi caranya panggil itu dinas terkait, instansi terkait. Ini gimana? Keluarkan perwali. Contoh sekarang menjamurnya beberapa perumahan. Ya. Persyaratannya apa? Ada kan? Kalau tidak memenuhi persyaratan harus menyiapkan fasilitas umum, FASUM. Kan begitu? Iya. Kalau enggak, apakah izin dikeluarkan atau tidak? Iya. Benar-benar. Kalau enggak ada ya jangan dikeluarin. Siap. Kalau mau sama-sama menjaga, menata kota ini. Oh iya, ke topik itu. Ketua kan dari tahun 2009 sampai sekarang menuju 2024 terakhir ya. Saya belum pernah lihat ada anggota DPR yang kena kasus korupsi di masa ketua. Kalau nggak salah ya. Apakah pernah ada? Nggak pernah ya? Enggak ada. Nggak ada ya. Bagaimana bisa ya? Ya bisa, kita ini kan menjalankan tugas kalau sudah sesuai dengan SOP, saya kira juga kita akan menghindar hal-hal yang itu. Akan terhindar. Tapi kalau kita aneh-aneh ya, karena untuk melakukan pelanggaran tersebut tergantung individu masing-masing. Iya. Tapi bagaimana ketua bisa mengelola itu kan tidak, karena kan banyak kepala badan berbagai partai ya. Itu kan kemampuan ketua juga diperlukan untuk sampai nggak ada korupsi nih, hampir 15 tahun loh. Artinya memimpin itu orang 30 kan. Oh. Jangan kalian jangan macam-macam kan. Kan nggak mudah gitu. Itu gimana sih? Jadi memanagenya itu satu. Kami sudah jelas komitmen bersama dengan lembaga teman-teman. Iya, iya. Kalau hal-hal yang aneh-aneh, risiko tanggung sendiri. Oke. Yang jelas kami sesuai dengan SOP bekerja begini. Oke. Dan di lembaga DPRD, semua transaksional lembaga DPRD itu tidak ada yang namanya istilahnya cash and carry. Oke. Itu sejak ada instruksi Mendagri, kita udah nggak ada. Gaji aja transfer ya. Semua non tunai. Oh, semua orang tunai. Jadi pertanggungjawaban itu jelas. Jejak rekamannya. Nah, itu udah jelas. Duit ada yang ngalir Kemana? mana nggak ada. Semua sudah terekam di dalam pembukuan sistem. Sistem. Dan ya, jadi ada ada upaya-upaya antisipasi juga ketua ya, nggak sepenuhnya dibiarkan begitu saja ya. Kita udah antisipasi dari penggunaan anggaran. Oke. Mengenai yang lain-lain, saya udah pertegas bahwa kita sesuai aturan, kita sesuai fungsi dan tugas kita. Oke. Kalau ada yang aneh-aneh, risiko tanggung sendiri. Teman-teman sepakat ya udah. Kayak pokir. Ya, pokok pikiran. Pokir itu seluruh di lembaga DPRD beda-beda. Ya. Tapi lembaga DPRD kota lain dari yang lain. Apa itu Pak? Pokok-pokok pikiran itu adalah hasil serapan aspirasi masyarakat. Itu kita tampung, baru kita paripurnakan, kita sampaikan kepada eksekutif. Ini loh pokir kami, Iya. hasil. Tapi bukan itu pokir milik kami, bahwa itu seolah-olah harus kerja, bukan. Jadi mekanismenya demikian.
Nah, mengenai pelaksanaan atau tidak, itu semuanya tergantung dari eksekutif. Eksekutif ya. Bagaimana kita lembaga DPRD mengkontrol? Kita kasih waktu pembahasan di komisi-komisi. Ada nggak poker kemarin masuk yang kita paripurnakan? Kenapa nggak masuk? Bahas di situ. Nah, kita sudah ada waktunya, tahapannya sudah ada semua. Jadi nggak ada istilah poker itu punya anggota dewan kami yang akan ngerjakan, nggak ada. Hebat juga ya. Karena di daerah lain saya tahu Ada sebagian. Ada, iya. Tapi Ya. Menjaga tadi lembaga DPRD saya sudah informasikan kepada teman-teman bahwa pengertian poker itu demikian. Tindak lanjutnya adalah demikian. Karena penafsiran aturan itu beda-beda. Oke. Yang nafsir peraturan bahwa itu poker usulan kami, yo kami yang berhak ini. Kita enggak. Nah, ketua ini kan ketua Ketua DPRD juga ketua adeksi ya. adiksi. Ada nggak sih manfaatnya untuk Kota Palangkaraya jabatan ketua sebagai ketua adeksi tingkat nasional loh ini di bawahnya seluruh Indonesia? Kira ada nggak manfaat? Kalau manfaatnya ini sebetulnya manfaatnya cukup besar sekali seluruh Indonesia bagi lembaga DPR. Oke. Jadi pernah ini sebagai gambaran itu adalah semangat kami, kinerja kami juga itu berkaitan dengan kesejahteraan para anggota dewan. Oke. Yang pertama bahwa itu berkaitan dengan PP yang berkaitan dengan tunjangan transportasi, Iya. tunjangan perumahan. Iya. Itu usulan itu aturan yang getol itu dari asosiasi kami. Begitu kita memperjuangkan seluruh anggota DPRD tunjangan-tunjangan tersebut, lupa kita pimpinan apa yang didapat. Kita sudah nggak dapat tunjangan transportasi, tapi kita dikasih fasilitas. Doang itu. Jadi kok nggak adil sih? Oke. Kita perjuangkan lagi, keluarlah Permendagri lagi, PP lagi, PP lagi bahwa di situ pimpinan lembaga DPRD itu memiliki hak juga. Nah itu juga aturannya juga perjuangan dari kami juga. Oke. Jadi itu manfaat memang untuk internal lembaga DPRD. Tapi juga mempermudah komunikasi dengan lembaga lain juga gitu ya. Ya lebih mudah. Lebih mudah kan ketua adeksi kan, ketua ketemu adeksi. menteri jadi lebih enak. Kemarin juga ada foto ketua ketemu presiden juga gitu ya. Yes, banyak. Banyak. Bang nih yang rame nih. Ini Tapi kita minum dulu nih. oh boleh. Dulu. Pak Ketua dicicipin dulu. Ini minumannya paling enak nih. Ini kopi antara. Kopi Antara. Rumah makan garasi Antara juga tuh Ketua. Iya sih bagus tuh. Makan garasi Antara. Gimana? Lagi rame apa nih? Oh soal itu ya? PJ tentunya. Oh iya, wali kota udah mau selesai nih ya. Ini berapa Masa Pak Erik Napa hari ini ya? ratusan masyarakat kita ini nunggu itu sebenarnya. Oke. Makanya kita nunggu dari jawaban Ketua ini apa kita. Oke. PJ yang diusulkan Pak Ketua DPRD Kota Palangkaraya siapa Pak? Kalau kami boleh tahu. Kalau nggak boleh tahu, monggo terserah. Atau kriterianya dulu deh. Atau Ya. kita minta kriterianya dulu. Ya, Bagusnya PJ katanya- itu dijabat apa sih? Gimana sih gitu loh? Katanya kan ada, mohon maaf nih, sekda. Kuat katanya. kuat, Saya lihat di kuat, media oh. di media-media. Kita sih nggak tahu, kita nggak ikut-ikutan ya. Iya. Cuman kita lihat di media ada kuatnya di mana kita nggak ngerti juga. Kuatnya di mana? Maksudnya Mumpung gitu. ada kota DPRD kita tanya langsung aja ya kan. Kan dia yang mengusulkan. Ah iya, asik. Jadi kalau berkaitan dengan PJ, kita harus kembali ke regulasi, Oke. aturan, konstitusinya gimana. Konstitusi di dalam menentukan PJ itu yang punya kewenangan atau hak untuk mengusulkan. Ya. Oke. Itu mengusulkan itu hanya dua untuk kabupaten dan kota. Satu, pemerintah provinsi melalui Pak Gubernur. Gubernur. Ya. Oke. Kedua, lembaga DPRD kabupaten atau kota. Menarik. Ya, melalui ketua DPRD. Oke. Di situ aturannya. Regulasi itu yang harus dipahami. Ya. Hanya mengusulkan. Iya. Di situ juga ada bisa diusulkan oleh kementerian setingkat atau kelembagaan. Itu boleh mengusulkan juga. Mengusulkan aja ya. Mengusulkan. Kementerian apapun boleh. Oh. Yang penting pangkatnya memenuhi kriteria. Kriteria. Oke. Nah, jadi tidak seolah-olah bahwa usulan lembaga DPRD pasti belum tentu juga. Iya. Usulan Pak Gubernur belum tentu juga. Oke. Karena pemerintah pusat penentunya. Oh. Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Dalam negeri. Oke. Mengenai kriteria-kriteria, ya
kalau dari lembaga DPRD intinya bahwa kami menghargai. Oke. Yang pertama adalah di kota itu siapa sih yang berhak? Oke. Ini karena adalah penghargaan sebuah ASN. Kita beri penghargaan. Yang berhak adalah contoh kasusnya adalah Sekda. Sekda ya. Yang Ya kita pangkatnya. hargai. Karena itu adalah birokrasi pemerintahan ASN yang tingkatnya lebih tinggi di daerah itu. Oke. Ya kita menghargai, kita usulkan saja. Oke. Penentunya juga dari sana. Terus yang kedua kami usulkan juga dari pemerintah provinsi karena yang punya hak dari situ. Oke. Nah, kita usulkan. Kenapa sih harus ditutup? Enggak. Saya usulkan tapi kriterianya harus yang memang qualified. Yes. Wah. Dari mana lagi? Umpama ada dari kementerian atau apa, ya kalau memang ini kita usulkan, apa susahnya? Kita usulkan saja. Nanti kita sama-sama, intinya kami itu menghargai dan menghormati seluruh tingkatan. Di kota ada paling tinggi adalah Sekda, ya sudah kita usulkan. Oke. Seberapa ini hampir lama sih PJ-nya ini kan lumayan hampir setahun setengah ya. Iya. 1 tahun. 1 tahun ya. Berdampak nggak bagi nanti? Apa yang menjadi pesan ketua nih sebagai PJ ini? PJ. Orang-orang yang PJ nanti jadi PJ, PJ. ya. Ya kalau pesan saya yang jelas yang menjadi seorang PJ nanti qualified. Oke. Qualified dalam hal beliau itu memang satu visi ingin membangun, Oke. ingin membangun, visioner, bahwa beliau mengetahui teritorialnya, Ya, itu bahwa wilayahnya. untuk Kota Palangkaraya demikian bagaimana konsep beliau bisa memajukan. Oke. Apalagi yang utama adalah bisa mendatangkan untuk pembangunan yang ada di Kota Palangkaraya. Program-program pusat lah istilahnya bisa dibawa ke Kota Palangkaraya Jadi ya. kita harus yang ya qualified lah. Yang kualitas. Kalau hanya sebatas mengikuti apa ya namanya ya, ambisi-ambisi yang sekiranya untuk hanya mengisi jadi PJ saja ya percuma. Yes. Kita harus harus bisa mendapatkan para PJ ini yang qualified. Berarti itu landas berpikirnya lembaga DPRD Kota Palangkaraya untuk mengajukan nama PJ tadi ya. Ya, tadi beberapa kriteria, tapi ya nantilah kita sambil lihat karena hanya usulan kalau enggak ini Berapa nama? 3 kita Oh, usul. tetap 3 nama ya. Tapi ya kita lihat nanti terserah Jakarta. Karena sepenuhnya keputusan ada di Menteri Dalam Negeri gitu ya. Karena Dari kita- provinsi juga mengusulkan. Oh, ada sendiri lagi ya. Tidak apa-apa, dari provinsi mengusulkan, kita mengusulkan tergantung dari pusat siapa. Oke. Yang penting saya berkeinginan karena nanti menjadi mitra lembaga DPRD, ya kita kalau bisa mendapatkan PJ yang qualified. Termasuk tidak berpihak pada saat pemilu gitu ya. Iya. Ya kan itu enggak kan sudah PJ jelas. pada saat pemilu kan pemilihan Bisa umum jadi gitu bang, ya. bisa jadi makanya itu. Makanya saya begitu mengusulkan itu kalau ada yang berbau-bau dengan partai tertentu ya saya Tidak ya. tidak. Oh, itu syarat mutlak gitu kata ya. Oke, keren. Oke, kita sembari ini Pak Ketua menyudahi podcast kita hari ini. Ketua sebagai Ketua Forkopimda, ini tahun politik Pak, tahun politik. Tentunya parpol-parpol kan sudah menyatakan ini presidennya gitu. Takutnya di daerah kita ini terbawa isu-isu yang dari luar masuk ke sini, akhirnya pecah belah. Nah, Ketua sebagai Forkopimda, himbauan untuk masyarakat agar tidak terpecah belah lah. Baik. Yang jelas kami sebagai Forkopimda, salah satu Forkopimda di Kota Palangkaraya menghimbau jangan terbawa-bawa yang namanya sebuah isu, baik itu yang dilontarkan melalui terutama isu sara, Itu Sarah. baik itu suku, agama dan lain-lain. Hindarin itu. Kita ini mau memilih pemimpin. Oke. Kita itu mau pileg ini memilih anggota DPRD yang qualified juga. Oke. Jadi kalau bisa kita berpikir kita yang betul-betul objektif, jangan terbawa arus atau terutama nih medsos-medsos yang tidak Iya. bertanggung jawab. Oke. Kehati-hatian. Karena sekarang berbagai cara itu untuk masuk di bangsa Indonesia ini melalui itu. Jadi apapun sedikit pun itu pasti masuk.
Oke. Jadi kita harus bisa pintar-pintar memfilter, dan kami yakin khususnya masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya dan secara keseluruhan Kalimantan Tengah ini masyarakatnya sangat objektif, sangat cerdas, jadi perlu kehati-hatian saja. Mari kita jaga provinsi ada Kota Palangkaraya dan Provinsi Kalimantan Tengah ini, kita sama-sama menjaga supaya kondusif, berjalannya pemilu legislatif dengan baik, damai, luber, langsung, umum, bebas dan rahasia, memilih presiden pun yang objektif. Jangan terbawa-bawa dengan istilah macam-macam yang negatif. Jadi kita objektif bahwa pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi ini luar biasa. Kita diberi kesempatan yang namanya IKN. Ya. Provinsi Kalimantan dan Kota Palangkaraya ini nanti sebagai penyangga dari IKN. Yes. Kita harus sama-sama. Kita sama-sama jaga stabilitas daerah kita. Kita sama-sama dengan aparat, kita sama-sama dengan masyarakat, mari bersama-sama bergotong royong untuk kemajuan daerah ini dan kemajuan bangsa Indonesia. Oke, pertanyaan terakhir. Apa nih? Ini kan sudah itu. Biar kan ketua kan sudah 2024 kan selesai nih. Mau kemana lagi nih? Yang jelas saya ini apa yang didengung-dengungkan di media bahwa petugas partai. Ya saya ini salah satu petugas partai. Petugas partai. Dan saya ditugasin bahwa kami untuk mencaleg di DPR RI. Oh, Oke. DPR RI ya saya karena ini diperintah saya jalankan. Walaupun teman-teman kami gajah semua. Saya hanya semut saja. Tapi ya sudah. Apalagi sudah punya pengalaman 3 periode ya. Ya kalau dari sisi pengalaman ya oke kita siap. Ya. Tapi kalau dari sisi yang Logistik lain, ya? gajah semua. Oke. Tapi semut tuh bahaya loh Pak. Kalau masuk ke kuping, masuk ke gajah mati juga gajahnya. Jadi kita semut saja. semutnya semut hitam atau semut merah Pak? Merah lah kita. Oh merah ya. Semut merah itu yang bahaya Bang. Itu aja sakit juga tuh. Oke ketua, terima kasih banyak. Bincang-bincang cukup menarik. Oke, silakan Bung Adi. Oke, kawan-kawan Barakalteng, nanti kita ketemu lagi dengan Pak Sigit sebagai nggak tahu lah ke depannya sebagai apa. Mudah-mudahan sesuai impian beliau. Dan percaya masyarakat kali ya. Iya, mudah-mudahan ya. Kita hanya bisa doakan. Doa, ya. Yang terbaik. Kita doakan terbaik bagi semua orang kan. Iya. Bermanfaat bagi daerah ya Bang. Ya, yang pasti itu. Oke, selamat siang atau malam nih? siang dong. Selamat siang. Teman-teman. Salam Barakalteng. Pak Sigit, ya. Merdeka. Merdeka. Tuh iye, surah barak antara Kalteng.